akhirnya salah Seksi. bergaul, seksi ya kan, yang mungkin Mas Andri mungkin pelan-pelan juga akan tahu, sudah tahu gitu kan. ya sayang. Terus akhirnya maaf banget sampai bisa mondok gitu kan. Seperti apa akhirnya Nyai menghadapi itu? Jadi Nyai malah bersyukur di balik cobaan yang Allah berikan kepada Nyai itu merupakan tanda sayang Allah kepada Nyai, dan karena Nyai telah berilmu di dalam pondok dengan beberapa ustadz-ustadzah Habib dan lain sebagainya. Jadi setiap cobaan itu jika kita legowo, kita ikhlas dan kita malah berdoa terus, ya Allah, semoga di balik ujian ini aku mendapatkan pahala-Mu, itu doanya. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah dan menuntun Nyai step by step. Dari yang nggak tahu arti penting sholat ya, jadi tahu baik itu sholat sunnah, sholat rawatib, puasanya juga, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid 3 hari di bulan Hijriahnya, itu juga alhamdulillahnya lakuin dari pondok maupun sampai sekarang. Semua ilmu-ilmu Allah yang luar biasa itu yang mengukuhkan niat Nyai, ditambah dengan cobaan-cobaan yang bertubi-tubi dari Allah. Nyai melepaskan semua rich-nya Nyai ketika lagi mondok kan, karena banyak seorang kredit yang salah satunya adalah teman kita gitu kan, Mami Ipel, tetap membawa ke crazy rich-nya di mondok gitu, pondok. Nyai melakukan itu juga atau justru seperti yang Nyai tadi bilang, Jadi melakukan itu semua? Di dalam pondok tuh semuanya by system. Ya. Tangan bocor. Dari bawah nah. Ya, jadi dalam sistem di pondok itu semuanya ada administratif, ada yang namanya karutan, kalapas, wakil, segala macam, ada kepala pengamanan juga. Kalau di tempat lapas atau rutan perempuan semuanya petugasnya perempuan, pejabatnya perempuan. Demikian juga tempat laki-laki. Nah, semua itu ada rulesnya, tidak bisa berkehendak seenaknya gitu. Ada beberapa fasilitas dan tapi itu semuanya harus apa ya? Kalau misalnya Nyai kebetulan punya ibu angkat waktu di dalam adalah ibu mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila Supari. Beliau mendapatkan privilege karena ya memang beliau sangat berjasa bagi negara. Jadi kamar khusus segala macam. Cuma kalau bagi yang bukan aparatur negara ya kita menyesuaikan gitu. Jadi ada beberapa pilihan kamar, ada yang memang harus waktu itu karena kuota teman-teman dari narkoba itu lebih banyak dibanding kriminal, jadi kita tidak bisa memilih kamar yang lebih sedikit. Jadi coba bayangkan seorang Nyai Fitria bisa harus dipaksa dan menerima takdir Allah satu kamar 20 orang. Itu amat sangat, pertama shock, cuma lama-lama oh ya Allah, nikmatnya kau menempa saya. Ya, Nyai benar-benar tidak mengambil jalur itu dengan yang Nyai punya di luar sana gitu kan, karena banyak orang yang melakukan itu gitu kan, sampai harus punya pembantu pribadi dengan Nah, kalau misalnya project, gitu kan. kalau misalnya korve iya. Korve itu istilahnya asisten di dalam. Alhamdulillah ada beberapa, ada sampai sempat 4 dan 5, karena kita saling menolong sesama WWP. Jadi ada teman kita yang kurang beruntung, teman kita kemungkinan tidak ada saudara di Jakarta, tidak ada kunjungan, jadi tidak ada rezeki yang masuk. Jadi ya kita membantu dengan mengangkat sebagai asisten. Dan Nyai melakukan itu Ya, hanya untuk ibadah, saling membantu. Iya, jadi tidak ada unsur semena-mena. Jadi kita saling kekeluargaan. Jadi Nyai tahu nilai-nilai keluarga malah dari pondok. Jadi indahnya kebersamaan, makan di bawah, makan seadanya. Terus kalau ada yang habis kunjungan bawa apa langsung dikerubutin tuh cepet. Terus Nyai juga kalau ada asisten Nyai pesen lewat telepon wartel ya, karena kita tidak boleh menggunakan fasilitas handphone. Nyai bawa langsung, Nyai bawa apa nih gitu, langsung dikerubuti. Nah itu nilai-nilai kekeluargaan yang sebelumnya belum pernah Nyai rasakan, belum pernah mau makan di bawah segala macam Nyai rasain. Jadi Nyai lebih menjadi pribadi yang bersyukur. Berarti Nyai melepaskan hedonnya di luar sana, dan di dalam Nyai lebih membumi, bisa dibilang membumi itu. Jadi Nyai ditempa, jangan jumawa, jangan jadi seorang figurnya yang dulu gitu, yang menggampangkan segala dengan materi ya, dengan materi yang Nyai punya. Jadi di sana Nyai benar-benar bisa bergabung bersama teman-teman yang lain, malah dipercaya sebagai pelatih vokal, pelatih acting. Kan ada banyak pembinaan ya, seminggu sekali melatih instruktur.
olahraga, senam gitu. Berapa Nyai biasa mengeluarkan budget itu? Kalau yang mana nih? Buat asisten? Buat asisten. Nah, kalau korve atau asisten itu masing-masing kebijakan sendiri-sendiri ya. Jadi kayak keluargaan. Pada saat itu Nyai membutuhkan apa sih? Ya, keluarga itu untuk apa? Oh, yang pertama buat nyiapin gelar kasur. Gelar kasur tuh kan ruangannya kan memang harus Seadanya lah ya. seadanya. Dengan 20 orang itu. Iya. Jadi kalau misalnya udah bangun pagi harus digelar, harus digulung lagi. harus digulung lagi. Terus abis itu waktu malam harus digelar, namanya gelar kasur GK. Jadi ada yang khusus gelar kasur, terus ada yang khusus laundry, nyuciin bajunya ini, nyetrikain. Terus ada yang khusus nyiapin maem gitu. Terus ada yang khusus kalau Nyai minta tolong ke koperasi beli apa, harus ngambil makanan dari luar dari Keluarga asisten. ya. Iya. Itu digajinya berapa ya per orang itu? Relatif sih, relatif nanti ya kalau buat Nyai sih itu yang nggak besar kecilnya, cuma tanda kasih karena kan senang gitu Seperti ya. tadi Nyai bilang. Yang karena apa teman yang saling kebetulan berbagi. tidak ada kunjungan, nggak ada uang gitu ya, kita berbagi seminggu karena hitungannya seminggu sekali. Ya gajiannya seminggu sekali. Mas Andri kalau melihat kehidupan dari Nyai tahu nih sampai Iya. baru tahu kan berarti. Ini speechless dia, speechless Bukan dia. tahu tapi enggak lah biasa. Tapi dia itu luar biasa istri saya. Berarti Allah sayang, Allah perhatiin dia sampai sebegitu besarnya. Makanya langsung ditarik sama Allah, dikasih hidayah yang luar biasa ya. Dan sekarang alhamdulillah ya kita sampai berjodoh kayak gini kan berarti udah ditakdirkan sama Allah garisnya seperti itu. Iya, ini harus melalui Pelajaran fase-fase hidup ya, Nyai. fase-fase ini dulu baru bisa bertemu Kang Mas. Kalau yang nggak mengalami fase-fase itu mungkin kita tidak akan match ya, karena kan Nyai dengan egonya, Nyai Kita dengan tahu Nyai jumawanya, gitu kan. Nyai dengan seksinya yang nggak tahu pentingnya ibadah segala macam. Taunya cuma syuting, shopping, kumpul-kumpul sama teman-teman otomotif, udah gitu belanja sama mama segala macam udah. Om tadi ngelihatnya pas Sampai Roro berkaca-kaca loh sambil dia. kaca mata saat menjelaskan kedekatannya lebih ke Tuhan gimana Om? Tanggapannya perasaannya Om pas melihat tadi. Saya yang pasti bersyukur lah, istri saya udah melewati hal yang ujian luar biasa karena kasih sayangnya Allah, cintanya Allah sama dia. Tinggal berarti apa tugas saya sebagai laki-laki bahwa dia lagi, bimbing dia lagi untuk lebih dekat sama Allah. Jadi biar dianya juga makin kuat, makin hebat. Dan karena saya akan bertanggung jawabkan dia sampai akhirat, itu yang paling penting. Nyai kan yang selalu paham. Karena perempuan itu kan kekuatannya di suami. Iya. Kalau suaminya juga nggak kuat ya udah. Kesal. Dia saya. Suami istri. Iya, suami istri. Ini bunda saya. Ini bunda saya. Nyai selalu berkata-kata kalau menceritakan perjalanan hidup